Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial menentukan nilai validitas dan nilai reliabilitas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah statistik pendidikan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, sebelum saya mulai mengerjakan soalnya, saya perlihatkan dulu soalnya. Jadi dosennya sudah memberikan 2 soal, namun mahasiswa hanya disuruh untuk menganalisis salah satu soal saja. Kemudian saya memilih untuk mengerjakan soal yang nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini telah disebutkan bahwa item butir pertanyaannya yaitu sejumlah 14 pertanyaan, kemudian respondennya sejumlah 89 dan menggunakan skala Likert 1-5. Nah, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Kita kerjakan dulu soal yang poin A, yaitu menentukan nilai validitas. Nah, karena kita belum mempunyai data, jadi kita membuat data manipulasi terlebih dahulu. Caranya yaitu sama dengan run with min, kemudian pattern-nya 1, kemudian titik koma, tab-nya 5, kemudian enter. Kita buat manipulasi data terlebih dahulu sampai 89 responden. Nah, kemudian agar data hasil manipulasi kita ini tidak berubah-ubah, kita blok semua datanya, kemudian kita copy, kemudian kursornya kita taruh di ujung sini, kemudian kita klik paste value. Nah, data ini nanti tidak akan berubah-ubah. Kemudian selanjutnya kita total, yaitu summary. Kemudian kita blok mulai item butir pertama sampai 14, enter. Kemudian semuanya kita total sampai responden yang terakhir. Kemudian selanjutnya kita copy data ini, kita kopikan ke SPSS. Kita copy, kemudian kita buka SPSS, yaitu di data view. Paste. Nah, kemudian kita lanjut ke variabel view. Kemudian name ini kita ganti misal B1, B2, B3, 4, 5, 7, 8, 9, B10, B11, B12, B13, B14, dan yang terakhir yaitu total. Kemudian desimal ini kita nolkan semua. Kemudian kita ke data view lagi. Kemudian langsung saja kita analyze, correlate, kemudian bivariate, kemudian kita pilih semuanya, kita masukkan ke variabel. Nah, kemudian kita pilih yang person dan total. Kemudian kita ke option, kita centang yang means and standard deviation, kemudian continue, oke. Nah,
Kemudian yang kita gunakan yaitu yang di totalnya ini 0,308, 0,276, kemudian 0,167 dan seterusnya. Kemudian langsung saja kita input ke Excel-nya. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya biar lebih memudahkan. Kemudian output SPSS tadi kita inputkan ke hasil validitas ini. Yang pertama yaitu 0,308. 0,308. Kemudian yang kedua 0,276. Kemudian yang ketiga 0,167. Kemudian item butir keempat 0,360. Kemudian item butir kelima 0,089. Kemudian item butir keenam 6 yaitu 0,384. Kemudian item butir ketujuh 0,316. Kemudian item butir ke-8 0,393. Kemudian item butir ke-9 0,258. Kemudian item butir ke-10 0,413. Item butir ke-11 0,187. Item butir ke-12 0,239. Item butir ke-13 0,342. Kemudian yang terakhir item butir ke-14 yaitu 0,079. Kemudian kita lanjutkan ke RTabel. Nah, fungsi dari RTabel ini yaitu untuk mengkonfirmasi valid atau tidaknya tiap item butir pertanyaan. Langsung saja kita buka RTabelnya. Nah, di soalnya jumlah respondennya yaitu 89. Kemudian kalau di tabel product moment itu jumlah N-nya dikurangi 2. Jadi 89 dikurangi 2 berarti 87. Kita cari yang N-nya 87 dan kita menggunakan yang to toilet. Karena di saat analisis di SPSS tadi kita juga menggunakan yang to toilet.
Nah, jadi airtable produk momennya kita gunakan 0,211. Kita masukkan di sini. Nah, airtable ini sama semua dari item butir pertama sampai terakhir. Kemudian keterangan ini kita isi valid atau tidaknya item butir pertanyaan. Jika hasil validitas menunjukkan lebih besar dari airtable, maka item butir pertanyaan tersebut bisa dikatakan valid. Kemudian sebaliknya, jika hasil validitasnya lebih rendah dari airtable, maka tidak valid. Pada item butir pertanyaan nomor 1 ini, 0,308 hasil validitasnya berarti lebih besar dari airtable, berarti item butir pertanyaan nomor 1 valid. Kemudian nomor 2 juga valid. Yang nomor 3 tidak valid. Nomor 4 valid. Nomor 5 tidak valid karena lebih kecil dari airtable. Kemudian nomor 6 valid. Nomor 7 valid. Nomor 8 valid. Nomor 9 0,258 berarti lebih besar dari 0,211 berarti valid. Kemudian nomor 10 valid. Nomor 11 tidak valid. Nomor 12 valid. Kemudian nomor 13 valid. Dan yang terakhir item butir pertanyaan nomor 14 tidak valid. Jadi kesimpulannya yaitu dari 14 item butir pertanyaan yang valid yaitu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 item butir pertanyaan yang valid dan ada 4 item butir pertanyaan yang tidak valid, yaitu pada nomor 3, nomor 5, nomor 11, dan nomor 14. Selanjutnya, kita langsung lanjutkan untuk mengerjakan soal pada poin B, yaitu menentukan nilai reliabilitas. Langsung saja kita ke SPSS-nya lagi. Kemudian kita analyze, skill, kemudian reliability analysis. Kemudian butir pertama sampai 14 kita masukkan ke item. Kemudian modelnya ini alpha, kemudian oke. Nah, hasil dari nilai reliability itu yaitu yang ini, Cronbach alpha ini, yaitu 0,038. Langsung saja kita tuliskan di Excel-nya. Kita tuliskan di sini nilai reliabilitas. Nilai reliabilitasnya tadi yaitu 0,038. 0,038. Kemudian apakah 0,038 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,6? 0,038 berarti lebih kecil dari 0,6. Saya kasih tandanya terlebih dahulu. Nah, karena nilai reliabilitasnya ini lebih kecil dari 0,6, maka item butir pertanyaan yang ada di sini tidak reliable.
kita beri warna. Nah, jadi kesimpulannya yaitu ini dari uji validitasnya tadi ada 10 soal yang valid dan ada 4 item butir pertanyaan yang tidak valid. Kemudian pada uji reliabilitas, item butir soal yang ada di sini yaitu tidak reliable karena nilai reliabilitasnya lebih rendah dari 0,6. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.